sambil ngopi. Ya, sambil ngopi. Ini kopi saya tinggal segini. Terus. Perkenalkan, kami dari Liputan Dewata Official, di mana kita membidangi suatu kreator konten yang mana nanti menimbulkan suatu informasi yang berdampak positif. Baru-baru ini ada kejadian, ada penyebutan nama tokoh sentral yang ada di Bali ini yang sudah cukup fenomenal dari salah satu rekan kami yang semenjak ini jadi perbincangan. Kita sebutlah salah satunya oknum dari salah satu media online yang kita sendiri sama-sama jurnalis ini mau ketemu sama dianya itu, ya. Sebut saja namanya Mbak Neti, Pak ya. Neti ya. Ya, Neti ini dulu kan akrab Pak sama kita, Gus, di PGN, Gus. Apakah sekarang ini menjalin komunikasi di organisasi kemasyarakatan Patriot Garuda Nusantara, Gus? Betul, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu. Dulu Net itu adalah sekretaris di organisasi untuk meliput semua kegiatan Patriot Garuda Nusantara dalam rangka mengajak pemuda-pemuda itu mencintai bangsa. Tapi dia bermain ada kepentingan, kepentingan Nova itu tidak bagus juga untuk pendidikan politik berbangsa dan bernegara, maka kita keluarkan. Hilang lagi ya, muncul kemarin mengilustrasikan saya tuh menjadi seorang gladiator. Bahaya tuh. Yang kan gladiator itu kan seorang yang top, Gus. Nggak bangga kok ditulis oleh rekan yang sudah sama Neti, Gus. Kalau dalam konteks dia bicara gladiator untuk kebangsaan, saya setuju. Tapi ini dalam gladiator untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman, Pak Taufik. Suasana membuat seolah-olah apa yang tidak saya lakukan dibilang saya lakukan itu loh. Yang terjadi sekarang kan itu. Yang terjadi tanggal 21, 22 itu soal saya ada di sana melakukan gerakan itu bohong belaka. Saya ada di sana. Ya itu, Gus. Yang menarik kan gini, Gus. Pencatutan organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara, Gus. Dalam arti ada suatu kejadian, Gus. People Water Forum, People's Water Forum ya, yang dimotori oleh aktivis 98. Nah, di situ ada rekaman, Gus, yang sangat fenomenal sekali, namanya, Gus. Pada saat kejadian itu, Gus, apakah Gus Yadi ada, Gus, di sana, Gus? Nggak ada. Nggak ada. Tanggal 20 datang mengasih tahu bahwa ini pelanggaran terhadap surat himbauan gubernur dan tidak ada izin mereka untuk melakukan gerakan. Padahal surat pemberitahuan gubernur itu tidak boleh memasang spanduk, umbul-umbul atau mengadakan prosesi apapun. Kan sudah dilarang dan tidak ada izin mereka. Itu tanggal 20 terjadi. Tanggal 20 ya. Dan 24 siang dan sore. Dan 20 mau maghrib. Sudah agak gelap. Itu terjadi satu kelompok masyarakat yang cinta terhadap bangsa dan mengatakan mendukung surat pemberitahuan gubernur melakukan gerakan yang menghentikan dia di dalam ruangan itu. Nah, itu yang terjadi. Dan saya tidak ada, saya ada tapi di luar. Saya tidak ada anggota sana, ada seperti itu. Tapi yang intelektual. Tapi benar, Gus, kita sama-sama seorang jurnalis juga penulis, Gus. Kita juga penulis keras-keras, Gus. Tapi dalam arti kalau sudah mencatut tidak ada bukti dan fakta, nanti orang tersebut pernah oknum, Gus ya, oknum jurnalis ini pernah merasakan pedih dan baik, pernah merasakanlah hidup bersama sampai dia menulis kejadian yang tidak sebenarnya. Dalam pandangan Gus, bagaimana, Gus? Ya, ini kan sudah kita laporkan kepada ini organisasi ya. Nanti ini organisasi akan mengambil sikap. Kenapa sampai ada pencatutan nama soal kita gerombolan, soal kita supreman? Itu salah dalam menyebarkan berita itu terhadap masyarakat. Itu kan berita bohong.
berita bohong disebabkan oleh seorang oknum yang mungkin dasarnya sakit hati atau mereka ingin mencari rating atau mencari income. Saya sayangkan oknum ini kok tidak ada fakta, tidak ada data mendukung bahwa apa yang dilakukan saat itu, kejadian apapun yang dilakukan saat itu orangnya tidak ada, tapi sebut nama saya disebut oleh panitia itu. Saya kata Roberto Utabarat suaranya itu ya, itu menyebut nama saya terus. Ini berbahaya sekali. Itu kebawaan publik menjelekkan nama saya, sudah dihancurkan seperti itu. Sampai saya tidak akan tidak membuat satu konflik di masyarakat, tapi biarlah organisasi akan bersikap bahwa ini berbahaya sekali. Kebohongan publik yang dilakukan ini justru memperkeruh suasana. Dasar ngomong memperkeruh itu, tapi kita berpikir pasti apa yang dilakukan waktu seandainya ada yang masuk, waktu ada yang masuk merampas alat-alat peraga yang di plus motor forum dalam satu aula itu juga dasarnya kan mereka tidak dapat izin dan mereka melanggar, dan mereka itu panitia sudah saya sampaikan 2 kali, saya sampaikan mereka akan membatalkan, tapi melanggar terus. Nah, saya juga curiga kenapa mereka selalu mengatakan oke saya tidak akan lanjutkan lagi. Itu sudah tidak ada. Ya, Gus, ada yang menarik dalam pandangan kami, Gus. Makanya kita dari pihak jurnalis selalu menghargai jurnalis, apalagi kegiatan Water Forum ini dimotori oleh aktivis, kembali lagi saya sebut aktivis 98, Gus. Dalam artian gini kan beda konteks, Gus. Beda konteks dalam arti keberatan Gus Yadinya ini dicatut di salah satu media ternama ya oleh oknum sebuah pemberitaan ini. Nah, menurut saya, Gus, kalau Gus Yadi tidak ada di forum tersebut, kemudian disebut-sebut namanya Gus oleh seseorang, padahal video yang beredar yang kita simak di situ ada tokoh penting, Gus, Madi Palguna, mantan hakim MK. Itu aja dicegat tuh sama Satpol PP. Satpol PP ini kan istilah pasukan elit pemerintah daerah. Nah, di situ, Gus, apa sih, Gus, makna daripada people Water ini yang sempat tidak ada izin, Gus? Gus. Pada tanggal 20 siang hari saya ketemu sama namanya Roberto Utabarat sama sama Mahatika ya, dari Bintang Gana sebagai panitia dari Kipres Water Forum. Dia mengatakan bahwa dia sudah setuju satu, dia bahas bahwa saya kasih tahu ini ada surat himbauan pertama. Dia tidak mau mengakui surat himbauan ini, dikatakan itu tidak sah dan melanggar, malah meminta gubernur datang. Kan lucu, rakyat menyuruh pimpinnya datang ke situ sebagai kepastian sebagai apa? Itu pertama. Kedua, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh World Water Forum yang ada di Nusa Dua itu tidak mewakili mewakili kepentingan rakyat. Rakyat yang mana yang dilakukan? Kalau memang mereka tidak sepakat atau mereka usulan, dia mendaftar dong di kepanitiaan World Water Forum yang ada di Nusa Dua. Sudah saya sampaikan, kenapa Anda tidak mendaftar ke sana? Kenapa Anda tidak? Kalau sudah diajarkan kontra, berarti tidak setuju kan? Kalau tidak setuju tidak dapat izin, tapi memaksakan, ini pelanggaran. Nah, saya juga ketika melihat adanya surat himbauan gubernur, itu yang mengawal itu kan Satpol PP ya, pasukannya gubernur kan Satpol PP, polisinya, polisi elitnya. Akhirnya mereka menjagalah itu. Menjaga apa? Menjaga surat himbauan. Dan kebetulan ada orang pelanggar itu ada berkumpul di namanya Hotel Orinji. Ya, ada MDA dan masyarakat sana merasa terusik. Mereka tidak mau ada namanya gangguan kebangsaan ketika pemerintah lagi mengadakan satu seminar atau mengadakan konferensi. Itu diganggu. Maka betul, saya juga kaget seorang mantan Mahkamah Konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi MKMK ya, Mahkamah Konstitusi ya, itu kok bisa hadir di situ. Terus ada isu lagi, ada PBB datang. Ini isu yang nggak masuk akal gitu ya. Iya.
Apa hubungannya PBB ke sana? Elit tuh, nggak boleh. Sedangkan ada kegiatan Indonesia yang panitia ada di Nusa Dua itu dimainkan, dan saya boleh dong saya berbeda boleh kan? bagus bebas Gus, ini kan konteks untuk melampiaskannya sebenarnya Gus. Ketika mereka mengadakan kontra terhadap World Water Forum, itu berarti saya mencurigai ini pasti ada satu gerakan perlawanan pemberontakan terhadap bangsa. 1 bulan setengah saya ikutin gerakan mereka, Greenpeace saya ikutin, Tata Mutasya dengan akunnya ubi bakar, ubi cilembu, kita dapetin. Dia memang ingin menggagalkan itu, ingin menggagalkan kita bicara melakukan tindakan itu. Kami orang-orang IT, dan saya juga sayangkan sedikit dikatakan aktivis 98. Saya 98 sudah bergerak. Iya. Tapi tidak perlu menggunakan nama aktivis. Kalau aktivis 98 sudah berjasa menumbangkan satu kekuatan absolut Orde Baru. Apakah boleh dikatakan saat ini kita bergerak untuk menyumbang Orde Baru yang mana? Cobalah. Dia tidak bisa mewakili aktivis 98. Tidak mewakili. Kami ada di sana. Saya ada juga waktu penurunan sistem Orde Baru, tirani waktu itu. Tapi jangan dong aktivis seperti ini terus banyak tokoh-tokoh diundang. Ya lucu juga, ada seorang tokoh diundang ke sana, akhirnya ditolak oleh Satpol PP, tapi nama saya muncul. Nah ini oknum siapa? Ini bermain kenapa sakit hati atau dan apa? Ini Gus, ini yang menarik ini Gus. Ini yang menarik ini. Makanya kan kita di sini sebagai jurnalis yang memperjuangkan di mana kita cinta Bali Gus. Kita cinta damai Bali. Bali adalah pusat ekonomi kita, di mana bumi bijak, langit buka junjung. Nah, itu adalah filosofi Bali ya, yang tidak mungkin dimiliki oleh filosofi profesi-profesi lain. Inilah Bali. Nah, saya sendiri Gus sangat sangat simpati sekali dengan Gus. Karena apa? Gus ini adalah tokoh sentral di mana pemimpin suatu gerakan organisasi kemasyarakatan Patriot Garuda Nusantara yang diamanahkan oleh seorang tokoh yang betul-betul jadi panutan adalah Kiai Haji Gus Nuril Arifin. Gus, memang patokannya Gus Yadi ini surat tanpa izin, dan tidak ada izin dari PJ Gubernur ya Gus ya. Nah, di situ pastinya akan didukung oleh TNI Polri yang ada di Provinsi Bali ya Gus ya. Kemudian apa sih Gus makna dari People's Water Forum ini untuk Provinsi Bali Gus? Kok sampai ada indikasi ada gerakan-gerakan yang sengaja sensitif sekali untuk daerah Bali Gus? Betul. People's Water Forum yang berarti air kita ya. Air kita ya Gus ya. Apa pernah masyarakat Bali mengenai air, sumber mata air? Nggak pernah. Malah air di Bali menjadi air melimpah Gus ya. Dan menjadi simbol kesucian untuk suatu upacara itu kan pakai kita dijadikan kita. Ini yang ngomong kemarin itu kan bukan orang Bali asli, ada dari Kalimantan, dia ngomong sendiri loh. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jogja, dari mana-mana. Ini ngomong apa? Jadi ini saya sebagai jurnalis sih, air kita Gus yang akan didiskusikan Gus. Nah, ini arahnya kemana air kita ini? Iya, mereka sebelum melakukan acara People's Water Forum, mereka mengadakan di beberapa titik dipantau, dicari-cari salahnya di Singaraja ya, di daerah di daerah dekat hutan ya Gus. Hutan itu ada. Terus dia bicara tentang konservasi yang dilakukan oleh danau yang di Kintamani itu. Danau Tamblingan. Kan banyak danau Gus di Bali Gus, Tamblingan, Pangkujan, Beratan semua. Beratan permasalahan. Rencana mereka kalau gagal ya. Terus ada dari Tabanan lagi. Banyak sekali permasalahan. Tapi memang mereka orang-orang yang mencari celah bagaimana menjual bangsa ini ke asing. Intinya kan menjual
membuka sungai panitia untuk investor banyak di webnya, saya bisa temukan. Oh gitu bos. Dan di sini diambil oleh kelompok-kelompok yang setiap saat ada konferensi di Bali. Setiap ada konferensi kenapa di Bali? Setiap ada konferensi di Bali itu sukses, damai. Mereka tidak ingin itu. Makanya kelompok mereka berubah-ubah nama, berubah-ubah bentuk, berubah sistem, berubah-ubah semua. Kita satu kejar atau satu bulan sekolah kita kejar itu. Ketahuannya tanggal 19 dia akan mengadakan di salah satu hotel di Denpasar sebagai pembukaan. Nanti sistemnya ini sistem paralel. Nah, sistem paralel sudah kita cium semua, sumber kelompok Singaraja. Terus di Jatiluwih Tabanan dan beberapa di Kintamani. Paham kita semua itu. Kita bergerak bukan karena tidak paham semua, kita paham. Nah, kita tidak tahu ada beberapa masyarakat yang tidak paham karena gorengan medsos bahwa ada gerombolan preman begitu bahasanya. Ya sama orang tidak suka preman, tapi ini dimainkan. Ini dan memang cara mereka adalah bermain di media sosial. Harus turun Komnas HAM, Amnesty Internasional harus turun menghadang PGN. Hebat sekali PGN. Ya kalau kita Amnesty harus turun. Kita begini. Tapi saya tidak takut ya. Kita ini juga penggerak media sosial, di mana dalam pemberitaan, apalagi kita ini senang buksu yang positif macam begini, ada kejadian wajar kan kita counter terus sebagai narasumber kejadian. Tapi kita ini juga patut menyayangkan terus gimana fenomena pemberitaan yang kurang sedap ini. Nama Patriot Garuda Nusantara ini disebut seperti terjadi gerombolan dan sebagainya. Padahal yang beredar itu murni masyarakat Bali, Gus. Yang memboikot, yang di lapangan sebelum ini, bahkan tokoh terkenal pun mantan MK Bupati Palguna pun dekat oleh polisi khususnya Gubernur Gus. Nah, di sini makanya kita pesan harapan Gus ya, berhubung ini menyangkut teman sesama jurnalis, apa kesan Gus terhadap oknum neti ini Gus? Kesan Gus jadi? Ya, saya berharap dari saudara neti jangan buat kisruh bangsa. Anda sebagai jurnalis, cerdaskan bangsa, jaga bangsa ini, jangan kepentingan sesaat Anda lakukan. Dulu Anda pernah catut nama saya juga untuk kepentingan Anda. Masalah orang Rusia itu, masih saya ingat, kecewa saya sama Anda saat ini ketika saya keluarkan dari satu organisasi saya karena membahayakan bangsa dan negara Anda bermain. Ini saya minta nanti kita tidak punya, bukan bermain ketua umum kita yang ada di Jakarta untuk mengangkat kita ke PBI. Orangnya harus dicabut haknya, berbahaya kalau ini dibiarkan. Hal yang tidak ada di depan ada. Ini kebohongan publik, ini bahaya. Media tidak boleh membuat suatu pemberitaan yang tidak ada terjadi, tidak ada data. Contoh dikatakan ada kekerasan, pemukulan, pemerkosaan, wanita dilarang begini dan begitu, tidak boleh, tidak bisa dikeluarkan, kebutuhan seorang wanita tidak bisa didapatkan. Itu kebohongan publik, berbahaya sekali. Bangsa kita dijual di internasional. Siapa yang membuat oknum itu? Nah, oknum itu harus bertanggung jawab terhadap ucapannya. Dan apa yang melakukan? Kalau saya ditulis seperti itu, buktikan saya ada melakukan apa? Ada di CCTV, ada banyak orang yang merekam, ada wujud saya. Memang tidak ada Gus, dalam sepintas medsos itu tidak memang saya ada di sana. Memang saya ada di sana. Pemirsa, ini sangat menarik sekali. Bincang-bincang kita ini untuk mengklirkan kita ini memang ini harus kita ucapkan dalam ini bukannya kita menghakimi seorang teman jurnalis yang sudah kita tahu itu siapa Meti, ini sering kumpul sama kami. Nah, kalau bisa ya seperti informasi yang dapat ini memang kurang sedap nama oknum ini gitu loh. Artinya ini suatu kejadian kita paling sangat prihatin sekali dengan pemberitaan, bukan salah sebuah perusahaan yang persnya, sebuah narasinya ini akhirnya terjadi keberatan di mana salah satu tokohnya ini berbicara semacam itu, kemungkinan besar ya kita sebagai
pecinta Bali, pecinta damai Bali, ada hal semacam ini patut disayangkan. Nah, demikian bincang-bincang kami dengan Gus Yadi, Panglima Senopati Patriot Garuda Nusantara sebagai Dewan Pembina. Oh, Dewan Pembina. Nah, Dewan Pembina Patriot Garuda Nusantara yang ada di Bali. Semoga bermanfaat, semoga didengar oleh sahabat saya. Mbak Meti, salam dari Taufik, Liputan Dewata. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.